wabarakatuh. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Kak Swin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di sana? Pandemi ini apa masih bisa beraktivitas seperti biasanya? Kalau di sini alhamdulillah masih zona hijau, jadi masih aman. Tapi tetap jaga jarak. Wih. Untuk aktivitas Kak Swin sendiri, bagaimana di sana? Apakah terganggu atau gimana? Kalau di sini masih bisa beraktivitas di luar rumah karena masih zona hijau, masih aman. Oke, berarti masih Nggak aman ya. terganggu. Oh iya. Jadi kan memang di Bangka Belitung itu masih aman, masih bisa beraktivitas dengan normal, begitu ya Kak Swin ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini sembari menunggu teman-teman Rengkel Produksi untuk bergabung, mari kita buka acara kita langsung. Pada pagi ini karena memang semangatnya semangat pagi, jadi pagi terus rasanya. Iya. Pada sore hari ini adalah acara weekend bersama Rengkel Production dengan membahas tema menanamkan rasa percaya diri. Oke, jadi sore hari ini sangat luar biasa tema yang akan dibawa ini dengan Kak Swin. Hmm, Begini Kak Swin, jadi kan banyak sekali di antara teman-teman kita yang bertanya bagaimana sih cara menanamkan rasa percaya diri, bagaimana untuk mempertahankan rasa percaya diri itu eh, untuk bisa tampil di publik secara percaya diri. Nah, untuk Kak Swin sendiri bagaimana sih untuk menanggapi tentang percaya diri itu? Oke. Eh, Menurut saya percaya diri itu sebenarnya bisa dibangun sendiri oleh diri kita sendiri melalui lingkungan sekitar kita. Kalau di lingkungan Hmm. sekitar kita itu mendorong kita untuk tidak percaya diri, maka justru kita jadi tidak percaya diri seperti sering dibully kayak gitu itu malah bikin kita jadi sulit untuk percaya diri gitu. Kita jadi minder sama orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh buat percaya diri kita. Jadi untuk memilih teman untuk dalam bergaul itu sangat pengaruh ya kayak untuk membangun kepercayaan diri. Ya, betul. Hmm. Iya, Eh, Kenapa sih Kak kalau anak muda itu harus menanamkan rasa percaya diri? Soalnya banyak anak-anak muda ini yang perlu untuk menanamkan rasa percaya diri. eee, iya percaya diri itu penting buat kita yang anak-anak muda gitu, supaya kita itu bisa, mengapresiasikan gitu, menyuarakan diri kita ke khalayak umum gitu. Kita bisa menyampaikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki gitu. Kita harus percaya sama diri kita sendiri tentang, dengan apa yang kita punya gitu. Kita harus bisa unjuk gigi, seperti itu. Hmm. Jadi kan di sini percaya diri itu sebenarnya sangat luas sekali ya, kayak ada yang percaya diri dalam berbicara di publik, ada yang percaya diri dalam melakukan aktivitas hobi kita. Nah, bagaimana sih Kak cara untuk mempertahankan suatu kepercayaan diri kita itu agar tetap terus terbangun? Ya, kalau cara mengembangkan kepercayaan diri itu ya harus dilatih setiap hari gitu ya. Kalau misal kita sulit itu berbicara di depan umum, kita nggak percaya diri berbicara di depan umum, kita harus biasakan, kita harus sering-sering ke tempat umum, ngobrol sama orang-orang, seperti itu. Jadi harus dilatih terus kalau memang kita nggak percaya diri, nggak bisa nyanyi. Jadi kita harus latih nyanyi kita supaya kita percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri buat tampil depan orang banyak, kita harus sering-sering tampil di depan orang, walaupun sedikit demi sedikit, jangan langsung ke orang yang banyak. Baik, jadi untuk melatih kan banyak sekali nih saya
mencari tutorial di Google untuk mencari tentang Ya, kepercayaan diri itu kan biasanya untuk pemula itu di depan cermin untuk ngomong apa adanya lah gitu, yang penting cara berbicaranya itu bisa secara publik. Nah, gini Kak, jadi kan untuk hal-hal yang diperhatikan agar kepercayaan itu ada, kepercayaan diri itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, sebenarnya tuh kepercayaan diri itu bisa dilatih atau memang bakat? eh, jadi kalau kepercayaan diri itu sebenarnya bukan dari lahir gitu ya, bukan takdir dari Iya, lahir gitu. iya. Percaya diri itu bisa dilatih. Awalnya memang kita nggak percaya diri, tapi nanti kita Hmm. bisa jadi percaya diri kalau kita latih kepercayaan diri kita gitu. Jadi kalau kita awalnya nggak berani di depan umum, terus kita jadi sering-sering ke tempat umum, sering-sering Hmm. berbicara dengan orang banyak, itu nanti kita jadi percaya diri seperti itu. Hmm. Oh, kalau dari Kak Swin sendiri itu bagaimana sih untuk membangun kepercayaan diri itu? Saya dulunya termasuk orang yang nggak terlalu percaya diri gitu ya. Terus saya Iya. mulai percaya diri itu ikut-ikut ke organisasi. Jadi saya mulai ikut-ikut organisasi itu. Jadi saya kan jadi bergabung dengan orang-orang yang keren-keren, yang percaya diri seperti itu. Jadi saya kebiasaan dilatih sama orang itu, bagaimana public speaking, bagaimana berani tampil seperti itu. Jadi kalau dulu saya itu cara melatihnya itu dengan bergabung dengan organisasi. Jadi kan banyak nih Kak anak. Nah, berarti kan memulai organisasi itu bisa sejak kapan nih Kak? Atau sejak SMP kah? Atau sejak kuliah kah? Atau bagaimana Kak? Ya, kalau sebenarnya kalau emang mau melatih kepercayaan diri itu biar nanti pas udah remaja, udah besar kayak kita ini udah pede, itu dari kecil, dari SD itu sudah ada pramuka, di SD Hmm. itu harus diikuti kayak eskul-eskul seni, itu diikuti dari SD. Jadi bisa percaya dirinya itu dari SD sudah ada. Jadi SMP itu tinggal meningkatkan, SMA meningkatkan, kuliah jadi udah percaya diri gitu, udah berani tampil. Oke, jadi percaya diri itu sebenarnya bisa dibangun sendiri oleh diri kita sendiri tanpa bukan suatu bakat. Jadi kita harus mencari organisasi untuk melatih kepercayaan diri kita gitu ya kak ya. Ya, Oke, jadi untuk misalnya berbicara mengenai kepercayaan diri, eh, ada perbedaan nggak sih kak tentang kepercayaan diri untuk berbicara di publik atau kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu hal yang disukai, contohnya kayak kita mempunyai bakat bela diri misalnya. Nah itu ada perbedaan nggak itu kak? ya. Jadi kesadaran diri itu adalah kepercayaan diri itu sebenarnya kesadaran diri itu bagian dari kepercayaan diri itu. Jadi Hmm. untuk bangun kepercayaan diri kita, kita harus memiliki kesadaran diri. Jadi kita harus sadar dulu diri kita ini punya apa, punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, seperti itu. Jadi kita harus menyadari dulu kita punya apa. Kalau misal kita sadar bahwa kita punya kemampuan untuk bela diri atau punya kemampuan bernyanyi, itu baru nanti Hmm. kita latih lagi supaya kita percaya diri untuk menampilkan kebiasaan kita itu, kelebihan kita itu. Oke. Jadi kita untuk memulai percaya diri kita harus mengetahui diri kita sendiri begitu kayak. Kalau menurut pandangan Kak Swin sendiri, tingkat kepercayaan diri milenial Indonesia itu apakah sudah mencukupi atau bagaimana Kak? Bagaimana? Ulang? Kalau tingkat kepercayaan diri anak milenial Indonesia ini, apakah begitu sangat mumpuni atau bagaimana Kak? Ya, kalau tingkat kepercayaan diri anak-anak milenial di Indonesia ini, saya rasa cukup percaya diri ya, sangat percaya diri.
saya rasa percaya dirinya itu di ranah yang berbeda. Mereka sangat Mm-mm. percaya diri dengan kelemahan-kelemahan mereka malahan. Mereka malah menunjukkan hal-hal yang eh, gimana ya, bukannya untuk memberikan hal positif tapi malah memberikan hal negatif seperti itu, dan mereka bangga dan sangat percaya diri dengan hal tersebut. Itu yang sangat miris sekali. Sebenarnya mereka sudah sangat percaya diri dengan diri mereka, tapi mereka salah mempercayakan yang kepercayaan diri mereka itu. Harusnya yang hal positifnya itu yang dia bangkitkan, malah mereka itu membangkitkan yang hal negatifnya seperti itu. Oke, sebenarnya gitu ya. Jadi anak-anak milenial kita itu sebenarnya mempunyai kepercayaan diri yang sangat luar biasa, tapi malah dipersalahgunakan. Contohnya kayak contoh anak-anak SMK, SMA itu kan yang sering banyak tawuran tuh. Nah, di situ kan kepercayaan diri yang melenceng gitu kayak. Ya, benar. Itu mereka sangat percaya bahwa mereka jagoan, merasa mereka hebat, seperti itu kan. Harusnya mereka menggunakannya untuk hal-hal positif, bukannya malah buat tawuran, buat hal-hal yang negatif gitu. Oke. Jadi kalau untuk Kak Suwin sendiri nih, untuk pesan-pesan anak muda kita, anak muda milenial kita untuk membangun kepercayaan diri itu bagaimana sih? Bagaimana? Untuk pesan-pesan anak-anak muda Indonesia agar tetap menjunjung kepercayaan diri sendiri. Itu bagaimana Kak? Pesan-pesan dari Kakak? Ya, jadi kita ini kan semuanya itu pasti punya kelebihan masing-masing gitu ya. Jadi Ya. untuk anak-anak Indonesia, anak-anak milenial, jadi sebaiknya harus dilatih kepercayaan dirinya, harus ditingkatkan kepercayaan dirinya melalui kelebihan-kelebihan mereka seperti itu. Jadi kalau yang memiliki kelebihan hal menyanyi dalam pendidikan ataupun hal lainnya, itu kita harus berani, harus unjuk gigi, harus kita tampilkan apa yang kita punya. Jadi kita harus berani, harus percaya sama diri kita bahwa diri kita itu bisa melakukan hal tersebut seperti itu. Oke. Jadi kesimpulan pada diskusi ini bukan diskusi ya, sharing begitu Kak ya. Jadi apa yang dialami oleh Kak Suwi untuk membangun kepercayaan diri sudah dibagikan kepada kita semua. Buat teman-teman yang bergabung dan mendengarkan materi dari Kak Suwi, semoga bisa dapat meningkatkan kepercayaan diri kita untuk hal-hal yang positif. Oke. Ya, Jadi sangat singkat sekali pertemuan kita hari ini, Kak Suwin, dan terima kasih sudah bergabung bersama Renkel Production. Salam buat dari Renkel Production buat keluarga Kak Suwin. Semoga tetap terlindung dari dan kita semua dapat beraktivitas dalam keadaan pandemi ini. ya, amin. Sama-sama Renkel Production telah mengajak Swin untuk bergabung di acara Renkel Production. Oke, terima kasih. Baik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.